Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para sahabat semua. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan untuk persekutuan kita di hari ini. Kita akan membuka Alkitab yang sudah ditentukan dari surat Roma pasal yang ke-13 ayat 8 sampai 14. Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk persekutuan saat ini bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang bersama dengan kami dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roma 13 ayat 8 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi samanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang banyak ngetren orang yang suka barang-barang lama yang kemudian dipermak jadi baru dan menjadi barang yang baru dan memiliki nilai lebih. Barang-barang rongsokan diolah sedemikian rupa menjadi barang yang baru dan sangat bagus sekali. Ya. Jadi ada perubahan total dari yang sebelumnya tidak berharga menjadi bernilai tinggi. Demikian juga sebenarnya dalam hidup kita, ketika kita diperbarui dalam Tuhan, seharusnya juga mengalami perubahan yang besar. Dari yang sebelumnya hidup dalam kejahatan, kemudian hidup dalam kebenaran. Biasanya itu digambarkan seperti ulat menjadi kupu-kupu gitu ya. Karena memang di dalam Roma 12 juga disebutkan berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi perubahan metamorfosa itu seperti ulat yang sebelumnya gilani, kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang cantik, yang disukai, yang indah gitu ya. Perubahan hidup juga demikian. Nah, pada saat ini kita akan merenungkan bersama apa seharusnya pola hidup atau gaya hidup yang sudah diperbarui dalam Tuhan itu sebaiknya bagaimana. Di dalam Roma pasal 12 sampai seterusnya, Rasul Paulus memang banyak menekankan bagaimana seharusnya etika atau gaya hidup orang-orang yang sudah diperbarui. Nah, di ayat yang ke-8 sampai 14 ini menjadi salah satu dari bagiannya. Ada dua hal yang akan kita renungkan pada sore hari ini. Bagaimana seharusnya orang hidup sebagai orang yang sudah diperbarui? Yaitu yang pertama adalah dia hidup dalam kasih. Ayat 8 sampai yang ke-10.
Hidup dalam kasih seperti apa? Di ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Nah, kalau Bapak Ibu membaca ayat ini mungkin menimbulkan pertanyaan, kok di situ dikatakan janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Itu maksudnya gimana? Nah, pada sore hari ini izinkan saya untuk sedikit menjelaskan itu ya. Meskipun nanti mungkin durasinya sedikit lebih panjang, tapi saya pikir ini penting untuk kita semua. Apakah kita tidak boleh berhutang? Nah, kalau misalkan kita perhatikan, saat ini kan hidup kita penuh dengan hutang. Misalkan kita mau punya motor juga sekarang modelnya juga dengan hutang. Wong kita listrik saja hutang dulu kan? Kita pakai dulu, setelah selesai baru kita bayar. Lalu kemudian ada yang misalkan pakai kartu kredit itu juga modelnya hutang. Lalu apakah kita tidak boleh berhutang? Maksudnya seperti apa ayat ini? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setidaknya ada dua tafsir tentang ayat ini yang perlu kita pahami, dan ini sedikit saya jelaskan. Mungkin ada yang bertanya, lah kok perlu pakai tafsir, kenapa? Apa firman Tuhan itu nggak bisa langsung dimengerti saja? Ya, firman Tuhan itu memang benar, itu iya dan amin gitu ya. Tetapi ingat bahwa ada jarak waktu yang sangat panjang antara Alkitab ini ditulis dengan kita saat ini. Sehingga ketika kita membaca, kita perlu mengerti, kita perlu memahami. Dan setiap upaya memahami itu pasti menafsirkan. Kita perlu secara rendah hati untuk menafsirkan, dalam arti tidak merasa yang paling benar, tapi kita lakukan dengan bertanggung jawab. Nah, ini yang penting ya. Itu yang penting dan perlu kita lakukan. Apa artinya? Ada dua tafsir tentang ayat ini yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, soal hutang. Boleh enggak orang berhutang? Di dalam Alkitab ada banyak ayat yang membahas tentang hutang. Tapi prinsipnya begini, dalam Perjanjian Lama ya. Prinsip hutang pada dalam Perjanjian Lama itu, hutang itu diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Dan hutang itu merupakan wujud dari pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Ini misalkan bisa kita lihat di dalam Keluaran pasal 22 ayat 25, itu ada peraturan di situ, kalau meminjamkan uang pada orang miskin, jangan berlaku sebagai penagih hutang dan jangan bebankan bunga kepadanya. Ya, jadi prinsipnya itu, orang yang berkekurangan diberi pinjaman sebagai sebuah bantuan, oleh karena itu tidak boleh memberikan beban bunga. Demikian juga dalam Ulangan 23 ayat 19, meminjamkan uang kepada sesama orang Israel itu diperkenankan tanpa membebankan bunga. Kalau kepada orang asing boleh. Kenapa nggak boleh memberikan bunga? Karena prinsipnya adalah untuk menolong, bukan untuk membebani. Itu ya. Jadi itu prinsip yang penting. Dan yang menarik di situ, ketika orang tidak membungakan, ayat 20 dikatakan supaya Allah memberkati engkau dalam segala usahamu. Jadi dengan saudaranya tidak boleh perhitungan, malah digunakan kesempatan untuk memeras. Itu malah nggak boleh. Karena prinsipnya orang yang berkekurangan itu dibantu dengan memberikan pinjaman tanpa bunga pada waktu itu. Demikian juga dalam Imamat 25 ayat 35-36 disebutkan, bila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak dapat bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia supaya dapat hidup di antaramu. Nah, itu prinsipnya, supaya ia tetap bisa bertahan. Ayat 36 disebutkan, janganlah engkau mengambil bunga atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, prinsip pinjam-meminjam dalam Perjanjian Lama itu, dalam Alkitab, itu supaya menolong orang lain yang saat itu sedang berkekurangan, supaya dapat bertahan. Dan itu menjadi panggilan sesama manusia, secara umat Tuhan, untuk saling menopang supaya dia dapat bertahan. Ya minimal bisa makan dan bisa punya pakaian. Oleh karena itu tidak boleh menggunakan bunga ya. Kalau bunga nanti kan justru menjadi beban.
Kalau sekarang sih namanya nggak bunga, tapi apa? Jasa. Ya sama saja sih sebenarnya. Matius 5 dalam Perjanjian Baru ayat 42, Tuhan Yesus juga memberi nasihat yang hampir mirip. Dikatakan di situ, berilah orang yang minta kepadamu dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Ya itu konteksnya adalah juga sama orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi di antara umat Tuhan yang sedang membutuhkan pertolongan, kita perlu untuk mengasihi dengan cara memberi ataupun dengan meminjamkan. Nah, itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, prinsip hutang dalam Perjanjian Lama. Supaya orang bisa bertahan, maka dia perlu ditolong, ditopang oleh komunitasnya, oleh sesama saudaranya. Nah, lalu ayat 8 ini kemudian maksudnya bagaimana gitu kan? Kok di situ dikatakan janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Hubungannya apa? Tidak boleh berhutang kok dengan saling mengasihi. Nah, tafsir yang pertama itu begini. Dengan melihat konsep tentang hutang dalam Perjanjian Lama maupun seperti dalam kesaksian Injil tadi, bahwa berhutang itu adalah untuk menolong saudaranya supaya tetap bertahan gitu ya, supaya tetap bisa hidup. Maka di dalam ayat yang ke-8 ini ingin menegaskan kembali, Rasul Paulus ingin menegaskan kembali supaya sesama jemaat itu saling menopang. Kalau perlu nggak usah berhutang gitu kan. Kenapa? Karena sudah saling menopang. Nah, ini mengingatkan kehidupan jemaat mula-mula yang mereka saling bantu-membantu satu dengan yang lainnya. Jadi tidak memberi pinjaman tetapi memberi bantuan gitu ya, memberi persembahan kepada Allah dalam bentuk bantuan kepada saudara-saudaranya, seperti yang sering kali Rasul Paulus tuliskan. Jadi itu tafsir yang pertama. Jadi ingin menekankan supaya jemaat itu saling tolong-menolong sehingga tidak ada yang sampai berhutang karena tidak bisa makan maupun tidak punya pakaian. Jadi menekankan soal saling menopang. Nah, tafsir yang kedua yang juga nanti kita akan simpulkan bersama, yaitu dengan melihat ayat 8 ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-7 itu diceritakan bagaimana orang harus hidup di hadapan pemerintah. Yang antara lain di ayat yang ke-6 sampai ke-7 yaitu dengan cara membayar apa yang harus dibayarkan kepada pemerintah ya. Saya bacakan ayat yang ke-7. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Ya, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Nah, menariknya ayat yang ke-8 ini kemudian dalam hubungannya dengan orang lain, bukan kepada pemerintah tapi dengan sesamanya. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Itu berarti ingin menekankan kalau misalkan orang berhutang pada orang lain berarti kan dia mempunyai hak orang lain gitu ya. Artinya ketika Paulus mengatakan janganlah kamu berhutang apa-apa, itu diharapkan jemaat mengembalikan apa yang menjadi tanggungannya, karena itu hak orang yang memberi hutang. Bisa dimengerti tidak? Jadi kalau pajak itu berarti kita membayar kepada pemerintah karena itu haknya pemerintah. Kalau kita hutang kepada saudara kita atau kepada siapapun, maka kita juga perlu mengembalikan. Karena apa? Karena itu adalah hak orang yang mempunyai. Jadi intinya itu. Di sini dikatakan janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, itu dimaksudkan supaya orang mengembalikan. Kalau misalkan orang itu meminjam sehingga tidak mengambil hak orang lain. Nah, itu nanti menjadi jelas kalau kita baca di ayat yang ke-9 juga gitu ya. Jadi itu tafsir yang kedua. Nah, kita harus memilih yang bagaimana? Kita sebenarnya tidak harus memilih satu di antaranya, tapi keduanya ini saling terkait. Yaitu apa? Bahwa benar ketika orang itu pinjam kepada orang lain, maka dia harus mengembalikan karena itu hak. Ya, kalau tidak mengembalikan namanya itu mencuri, dan di ayat 9 dikatakan jangan mencuri kan gitu ya. Demikian juga
dalam komunitas, dalam persekutuan kita juga punya tanggung jawab untuk saling menopang satu dengan yang lainnya, untuk saling mendukung satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada yang tidak bisa bertahan. Itu menjadi tanggung jawab kita. Dan inti dari kedua hal itu adalah mewujudkan kasih. Kenapa? Karena di ayat yang ke-10 disebutkan, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Ya, jadi kalau orang mengasihi berarti dia tidak akan melukai atau tidak akan menghancurkan orang lain. Maka kasih pasti tidak mencuri, tidak berzina, tidak akan disebutkan di situ tidak membunuh, karena semua itu kan melukai orang lain. Ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kasih juga berarti menopang orang lain, menolong orang lain, peduli kepada orang lain. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengasihi itu bukan hanya sekedar perasaan. Kasih itu tindakan, yaitu tindakan untuk apa? Tindakan untuk tidak menghancurkan orang lain, tetapi tindakan untuk menopang, menolong, mengasihi, peduli kepada orang lain. Nah, itu yang seharusnya menjadi gaya hidup kita bersama dalam komunitas kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, diharapkan oleh Rasul Paulus, jemaat yang berubah sebagai murid-murid Tuhan adalah jemaat yang mau hidup di dalam terang. Itu jelas di ayat 11 sampai yang ke-14 ya, tadi kita membacanya. Jadi Rasul Paulus seringkali membuat pembedaan bagaimana orang harusnya hidup. Tidak lagi hidup dalam kegelapan. Kegelapan itu disebutkan di sini di ayat yang ke-13 itu seperti pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan. Itu hal-hal yang buruk, yang tidak patut, yang seharusnya memang tidak kita lakukan kembali. Tetapi sebaliknya kita hidup dalam terang. Ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Hidup yang sopan itu yang seperti apa? Ayat 14 disebutkan, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus menjadi perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi hidup dalam terang itu disebutkan di sini berarti mengenakan Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Maksudnya seperti apa? Mengenakan itu seperti pakaian memang ya. Jadi ini menjadi gambaran pada zaman dulu memang. Seringkali ketika dikatakan mengenakan sesuatu, itu berarti seakan-akan dia meresap pada dirinya. Jadi kalau dikatakan mengenakan Kristus berarti kita hidup di dalam Kristus ya. Kristus itu yang menjadi melingkupi diri kita. Sehingga yang kita cerminkan ya kehidupan Kristus, yaitu hidup yang patut, hidup yang sopan, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang menjadi berkat. Nah, itulah yang seharusnya menjadi tanda atau ciri-ciri orang yang diperbarui dalam Kristus. Ia hidup dalam kasih, tidak merugikan orang lain, dan juga justru sebaliknya dia berlaku secara positif, peduli kepada orang lain, dan hidup dalam terang, hidup dalam kebenaran Kristus. Nah, sebagai penutup, memang itu tidak gampang kan? Itu sebuah proses, ya, dan kita bisa melakukan itu. Ada dua hal, yaitu dengan rahmat Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus, dan yang kedua dengan tekad, komitmen melalui latihan-latihan. Jadi mengasihi itu kan praktek, hidup dalam terang itu juga praktek. Itu harus dia kerjakan. Kadangkala mengalami kegagalan, tapi jangan menyerah, teruslah mohon pertolongan Tuhan untuk melakukannya. Jadi kalau misalkan kita kok diperhadapkan Tuhan dengan orang-orang yang menyakiti kita, hayatilah itu sebagai kesempatan yang Tuhan berikan untuk praktek. Kenapa? Karena kasih itu harus praktek. Kita tidak membalas merusak, kita tidak membalas untuk melukai, tapi kita belajar untuk mengasihi. Kalau kita misalkan diberi kesempatan oleh lingkungan kita untuk melakukan hal yang jahat, jadikanlah itu kesempatan untuk praktek. Praktek itu apa? Untuk tidak melakukan hal yang jahat. Jadi sebenarnya hidup dalam terang itu tidak muluk-muluk kok. Ketika ada kesempatan berbuat jahat, tetapi kita memilih untuk tetap hidup dalam kebenaran, itu sudah menjadi terang. Karena itu seperti yang Kristus tampilkan. Tuhan memberkati kita semua, kiranya renungan ini menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk rahmat-Mu, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu.
Kiranya Roh Kudus yang memampukan kami untuk dapat mengasihi dan juga untuk hidup dalam terang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.